ini? Kami dari Universitas Muhammadiyah Makassar di jurusan akuntansi untuk memenuhi tugas akuntansi sektor pabrik. Kami langsung turun ke lapangan untuk mewawancarai Bapak bagaimana pandangan Bapak mengenai aksi demonstrasi yang sering terjadi. Aksi demonstrasi ya wajar-wajar saja karena mahasiswa itu menggunakan hak yang tertindas. Kalau yang tidak setuju itu kalau ada anarkis, bakar ban ataupun menutup jalan. Terus Pak, bagaimana pesan Bapak buat pemerintah agar agar berjalan lebih baik lagi ke depannya? Kalau untuk pemerintah ya, mungkin dia membuat kebijakan yang menambahkan. Tentunya pendidikan gratis, kesehatan gratis gitu. Terus Pak, bagaimana kira-kira yang lebih dominan kinerjanya yang Bapak rasakan sekarang, pemerintahan yang sekarang atau pemerintahan yang dulu? Pemerintahan yang dulu saya rasa. Pemerintahan yang dulu. Karena saya lihat kalau harga barang lebih terjangkau yang dulu daripada yang sekarang. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hardianti Nur akan mewawancarai seorang bapak yang memiliki usaha bengkel tentang kebijakan pemerintah yang berjalan saat ini. Bagaimana Bapak? Ya, kebijakan pemerintah sekarang, ya, kan selaku pengusaha kecil, terutama di bidang bengkel, saya merasakan kemajuan, dan saya juga merasakan kesejahteraan apa yang diprogramkan oleh pemerintah, baik di bidang usaha mikro dan usaha menengah kecil. Saya sangat bersyukur dan berterima kasih, alhamdulillah. Kalau seperti itu, bagaimana pendapat Bapak tentang aksi-aksi mahasiswa di jalan yang sering menyebabkan kerusakan karena menentang kebijakan-kebijakan saat ini? Saya kira anak-anak mahasiswa dan adik-adik mahasiswa bisa menahan diri, karena siapapun yang jadi pemerintah sekarang, terutama yang memimpin negara ini, tidak serta-merta bisa mengatasi apa yang dituntut oleh anak-anak mahasiswa itu sendiri. Oleh karena itu, selama beliau menjabat selaku presiden ini dan tidak berapa lama lagi, mungkin ke depan anak mahasiswa bisa menahan diri dan tidak arogan dan tidak tambah menyusahkan lagi masyarakat kecil seperti kami. Itulah tadi wawancara singkat dari saya tentang kebijakan pemerintah saat ini. Sekian dan terima kasih. Biasa saja, masa kalau memang itu sudah peraturan ya tidak ada kayak dibilang kita proses terus apa keinginan dan pesan buat pemerintah dari itu sendiri, apa keinginan untuk pemerintah? Kalau bisa biaya kayak listrik apa semua itu saja Bu. Terima kasih, itu saja pertanyaan dan tanggapan dari Ibu. Cukup dari saya, Hania. Terima kasih. Ya, jual beli barang, jualan. Ya. Begini Bu, saya akan mengulangi tentang bagaimana tanggapan Ibu mengenai sistem pemerintahan yang ada di Indonesia sekarang. Oh, yang pemerintahannya Jokowi. Ya sebenarnya bagus sih, karena
atau memang dia atur sendiri, berinisiatif sendiri. Itu di luar kemampuan saya. Kalau yang begitu karena ada saya dengar ada yang dalangi, ada yang provokator. Nah, tapi kalau untuk masalah politiknya saya nggak tahu. Ya, yang saya tahu cuma dagang. Nanti saya salah ngomong, wah bahaya. Nah, ya itu dia. Ibu kayak pertanyaan apa sih? Ya, ya sama-sama. Udah. Baiklah, bersama saya hari ini dalam acara tanya jawab mengenai sistem pemerintahan. Sekarang saya berada dalam salah satu rumah warga yang berada di Kompleks Mangasa Permai. Langsung saja kita perkenalkan. Nggak usah saya foto. Kalau ada inti pertanyaanmu apa yang mau ditanyakan? Ini Pak, bagaimana pendapat masyarakat mengenai aksi mahasiswa yang menuntut kinerja pemerintah? Yang kedua, bagaimana pandangan apa pesan buat pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan ke depannya? Itu gitu. Saya tanya dulu sebelum saya jawab. Sudah berapa tahun di kampus? Kurang lebih 2 tahun. Sudah pernah lihat mahasiswa demo? Sering. Bagaimana pandanganmu sendiri tentang demo mahasiswa? Kalau menurut saya demo itu mewakili suara rakyat. Kalau menurut saya karena mahasiswa demo itu ada alasannya. Artinya pendapatmu sendiri sebagai mahasiswa, bagaimana gerakan teman-temanmu itu kau lihat bagaimana? Apakah menguntungkan atau merugikan? Kalau menurut saya ada sisi negatifnya dan ada sisi positifnya. Dari sisi negatifnya yaitu apabila kalau demo dalam bentuk anarkis itu yang tidak boleh contoh. Tapi kalau demo dalam bentuk kayak tidak anarkis dan menyampaikan pendapatnya dalam baik-baik, itu bisa dikatakan baik. Jadi jawabanmu tadi itu sebenarnya sudah tepat. Pada umumnya masyarakat itu tidak mempermasalahkan demo sepanjang ada alasan. Cuma yang disayangkan itu caranya demo sekarang mahasiswa tidak sampai ke tujuannya. Sebenarnya kalau ada di demo itu sampai ke tujuannya apa masalahnya? Jangan merugikan masyarakat, bahwa di jalanan ditutup, malah merusak. Nah, itu masyarakat tidak disukai. Kalau dulu itu litin saya anak-anak lima, kita objek itu apa kita mau demo? Pemanya pejabat, kita datangi kantornya, ya, dan di situ kita demo. Menjadi masyarakat lain tidak dirugikan. Nah, kita datangi di situ sampai ke aspirasi. Itu, pemanya mau naik bensin, kita datangi Pertamina bukan di jalanan, buat teriak mengganggu orang lain, malah di jalan. Itu masyarakat sayangkan itu. Tapi begini Pak, biasa mahasiswa sudah datang ke tempatnya tapi tidak didengarkan. Nah, itu berarti tidak ada hubungan itu yang sebelumnya tidak ada hubungan. Nah, kemudian anarkinya itu banyak fasilitas di jalan dirusak, bunga lampu apa itu yang masyarakat senangi. Jadi sebenarnya itu pada umumnya juga itu ditunggangi oleh orang pihak dari luar karena tidak diinventarisasi itu yang demo. Kalau dulu itu ditulis semua namanya dari keputusan mana siapa pimpinannya. Jadi tidak semua ikut demo,
sekarang banyak anak preman yang ikut. Nah, itu memang ngaco, itu merusak nama mahasiswa. Jadi pada posisinya itu masyarakat itu tidak keberatan demo. Ya seperti kamu tadi asal tidak anarkis toh, dan tidak merugikan kepentingan. Bayangkan kalau jalanan ditutup, orang mau pikir rumah sakit, kasihan itu. Kalau sakit, orang mau pikirnya terhalang. Jadi tidak sesuai dengan tujuannya, itu saya katakan tadi. Kalau kita dulu itu tahun 60-an, kita objek apa yang kita mau demo? Kan tahu pemerintah, kita ke kantornya langsung. Harus ada hubungannya dulu, memberikan inspirasi. Karena itu saya termasuk pelopornya Tritura itu tahun 67 itu. Jika tuntutan rakyat itu, kemudian didaftar itu teman-teman yang mau ke demo, jangan sembarangan itu. Sekarang banyak anak preman ikut-ikutan itu. Itu melempari petugas. Akhirnya petugas emosi dilempari juga. Jadi pada prinsipnya itu demo biasa-biasa saja, tapi jangan anarkis ya, jangan merusak. Itu untuk pandangan umum masyarakat. Tapi kalau mengenai pandangan kita sebagai masyarakat ke pemerintah, kita lihat dulu hasil kerjanya pemerintah. Pemerintah sekarang kan baru kurang lebih belum cukup 2 tahun. Nah, itu kita lihat apa ada perubahan atau tidak. Kalau saya berpendapat bahwa pemerintah sekarang itu cukup bagus. Belum ada presiden seumur hidup saya, sebab saya mengikuti presiden pertama sampai sekarang yang tak turun langsung ke lapangan itu, ke masyarakat. Ya, biasa juga lihat di TV itu langsung pilih masyarakatnya kiri kanan, malah turun di got sendiri untuk belum ada presiden. Kemudian banyak gebrakan-gebrakan sekarang, termasuk memberantas korupsi, memberantas narkoba. Cuma kita harus bersabar menunggu periodenya ini, kayaknya belum cukup 2 tahun toh. Jadi kalau saya pribadi sebagai masyarakat, cukup bagus pemerintah sekarang. Hanya kita karena terlalu lama ini terlambat, jadi kita mau cepat. Tapi pergerakan kerja itu tidak semudah membeli ketelapak tangan, itu harus ada yang gawat, ada pergerakan. Kemudian mahasiswa juga kadang-kadang juga saya giling-giling kepala itu kalau dia katanya mahasiswa Islam. Kadang-kadang salah bohornya, asalnya tidak salah. Demo saja terus dan Islam. Nah ini ya kan fakta di masyarakat ini. Mahasiswa Islam baru salahnya, nah lupa. Ini kewajiban ini. Jadi karena tunggal kamu dari Unisma, kalau mahasiswa dulu Unis muridin saya itu tahun 62, kalau waktu salat jamaah harus ditahu. Kalau ada mahasiswa tidak ikut salat jamaah dipertanya ada apa, terutama laki-laki tuh. Kalau perempuan tuh itu ada alasan ya, tapi kalau ya laki-laki kenapa tidak ikut salat jamaah, ada apa? Karena saya dulu waktu di Jalan Ranggon di kampus lama, kuliah itu sekitar jam 12 sampai malam. Itu kalau ada lagi-lagi tidak ikut salat jamaah dipertanyakan ada apa. Sekarang saya lihat banyak mahasiswa itu lalai itu. Terutama kalau demo. Jadi kita mau menuntut itu kebenaran, kita dulu bertindak adil dulu bagaimana. Saya bertindak atau tidak. Nah, ini tantangan sekarang. Sekarang kan banyak itu pintar ngomong tapi pelaksanaannya tidak ada. Contohnya umpama yang mengaku Islam, kapal mati itu rukun Islam, hukum iman, tetap prakteknya kira-kira bagaimana. Jadi pada prinsipnya tadi kan punya 2 pertanyaan tuh, bagaimana menilai pemerintahan, bagaimana masyarakat menghadapi demo. Jadi kesimpulannya masyarakat itu tidak keberatan adanya demo, sepanjang ada alasan. Cuma apa caranya itu disayangkan kalau Pak Aner bisa merugikan kepentingan umum, itu disayangkan. Karena jalanan itu jalanan umum bukan jalanan siapa, jadi tidak bisa ditutup jalan. Dulu tidak ada istilah begitu jalan. Sampai ke tujuan apa yang kita mau demo. Jadi ini yang perlu barangkali kalau termasuk kamu semua mengoreksi teman-teman itu, jangan kalau turut demo
merusak kepentingan umum banyak, itu fasilitas jalan, lampu-lampu hias, toko bunga dirusak, itu sudah menyadari. Katanya memperjuangkan kebenaran, padahal sendiri tidak berjuang kebenaran itu. Jadi itulah ada lagi yang mau ditanya. Ini Pak, apa keinginan dan pesan untuk pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan ke depannya? Ya, kalau kita menginginkan program pemerintah itu secepatnya direalisasikan, jangan cuma janji. Umpamanya ada menterinya yang kurang atur, harus diganti menterinya. Karena presiden itu dibantu beberapa menteri itu sudah ada programnya ini. Kalau ada menterinya yang kurang aktif, itu cepat tanggung jawab presiden. Sampai 5 tahun sekali akan dipertanggungjawabkan. Ya, saya kira itu yang perlu. Tapi programnya saya cukup bagus program. Hanya tergantung pembantu-pembantunya itu bagaimana. Nah, seperti terakhir ini ada perpu pemerintah, barangkali kau sudah dengar, bagi pelaku-pelaku pencabulan anak di bawah umur dan perkosa itu akan dikebiri itu tambahannya. Selain hukuman penjara ditambah lagi dikebiri. Supaya ada yang jelas, jangan berani berbuat begitu. Tidak ada presiden dulu juga presiden belum ada yang melaksanakan hukuman mati terhadap narkoba. Ini sudah 2 kali itu akan dilaksanakan ketika lainnya hukuman mati bagi pengedar narkoba. Karena betul-betul narkoba itu luar biasa ya. Data-data yang dihimpun itu kurang lebih 50 orang per hari meninggal. Dan ini berkewajiban semua membantu pemerintah, termasuk kita semua di mana-mana menjalur itu. Kadang-kadang itu bikin gula-gula, bikin makanan itu narkoba, ini orang terbiasa. Sampai ada anak muda sekarang itu kalau tidak ada yang mewawancarai itu bisa itu lempok. Bayangkan Indonesia ini. Jadi saya kira itu. Terima kasih Pak atas waktunya. Dan saya akhiri dengan ucapan Fastabiqul khairat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, permisi Bu, bisa wawancara? Maaf, sebenarnya Bu atas nama siapa? Adik dulu dong siapa? Fajrayana. Ya? Atas nama Fajrayana Oh, dari mana? dari Universitas Muhammadiyah Makassar. Saya Iriani, pengunjung di sini Oh, iya. sehari-hari. Langsung saja pertanyaannya Bu. Boleh sekarang dulu. Bagaimana pelayanan pemerintah yang Ibu rasakan? Apakah lebih baik dari pelayanan sebelumnya? Pelayanan apa nih? Dalam hal apa? Dalam hal seperti kesehatan. Oh, lebih bagus. Karena ada ASKES, BPJS, terima tanpa syarat. Tidak seperti yang dulu. Ada BPJS, ada ASKES, tapi terlalu banyak birokrasi yang harus kita jalankan. Apa dampak yang Ibu rasakan dari kinerja pemerintah sekarang dan sebelumnya? Apakah ada perubahan yang signifikan yang dirasakan? Dan kebetulan saya ini masyarakat kecil. Yang saya rasakan itu cuma kesehatan karena ibu saya sudah tua. Nah, itu satu. Kemudian sampah, pengambilan sampah. Biasanya saya bingung cari bukan sampah. Nah, ini diambilkan. Ada mobil apa itu? Mobil apa lagi nih? Yang setiap sore itu mandi. Iya. Nah, itu. Dulu kita bingung mau buang sampah di mana ini, karena kotak sampah jauh dari rumah saya. Kotak
uang koridor ya dari kita sendiri yang harus saya cuma meminta listrik itu yang paling utama karena tiap bulan kita bayarkan. Kalau PBB mahal ya mungkin setiap tahun kita bisa nabung lah dalam tahunan kan, tapi kalau listrik aduh seolah-olah gaji saya ini hanya untuk listrik. Kita pakai AC sedikit 800, apalagi mau masuk bulan Ramadan tiap malam kan kita nyalakan lampu terus. Nah paling sedikit nanti saya bayar 1 juta nih kalau listrik. Jadi itu listrik. Kalau mau sejahtera ya macam kami ini diperhatikan lah listrik. Karena kalau yang 800 itu kosong itu kalau dia bisa pakai apa kulkas dengan AC apalagi hawa panas kan. AC-nya murah, listriknya yang audio bisa. Pikiran. Terima kasih buat atas waktunya. Oh iya. Iya, pernah sampai ya sama pemerintah ini. Sini. Bagus. Moga saya ulangi dia punya kok. Kenapa begini? Lo lanjutannya. kan dalam pendapatan regulasi terkadang masyarakat itu berpikir bahwasannya mereka itu tidak pro terhadap Jokowi, itu tidak pro terhadap rakyat, padahal dalam setiap regulasi itu kan semua pro dengan rakyat seperti itu. Oh iya Kak, apa bedanya pemerintahan sekarang dengan yang dulu? Apa ada perubahan atau tidak? Kalau misalkan tentang pemerintahan yang dulu dengan sekarangnya memang jelas beda, karena beda orang seperti itu. Saya lebih analisisnya pemerintahan sekarang itu Jokowi itu lebih baik daripada SBY, karena Jokowi itu kalau misalkan ada masalah tentang kemasyarakatan dia langsung turun, sementara pemerintahan SBY itu terkadang dia hanya diam-diam saja di istananya, tidak mau turun ke rumah bertatap muka dengan masyarakat. Apa tinggal pesan buat pemerintah untuk mewujudkan Jangan tinggal, Kak. sejahtera?